Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Widodo, NIM 20221011031164 dari kelas Spinologi dan Viktimologi H. Di sini saya akan membahas terkait tema hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas terkait tema tersebut. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. Menurut apa? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Fokusnya lebih sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan untuk apa pidana itu dijatuhkan. Sedangkan pemasyarakatan ini untuk menentukan bagaimana tujuan itu dapat diwujudkan dalam praktiknya, sampai mulai dari pembinaan hingga reintegrasi sosial. Tuh. Nah, supaya pembahasannya ini lebih jelas dan tidak melebar kemana-mana, saya akan membagi menjadi 3 langkah pertama, yaitu kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi dalam tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Yang kedua, kita memahami apa itu sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. Yang ketiga, kita sambungkan dua hal itu untuk melihat hubungan yang paling inti, yaitu pemasyarakatan adalah fase pelaksanaan yang membuat tujuan pemidanaan itu sendiri hingga menjadi nyata. Sebelum masuk, saya akan menambahkan sedikit konteks terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tahun ini, yaitu tanggal 2 Januari 2026. Karena ketentuan berlakunya setelah 3 tahun sejak diundangkan ya. Artinya kita itu harus punya cara berpikir untuk tentang pemidanaan dan pelaksanaannya akan semakin relevan dibahas dalam waktu sekarang, termasuk bagaimana pemasyarakatan ini harus menyesuaikan diri dengan arah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pemidanaan. Oke, pertama, tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kalau kita bicara pidana, kebanyakan orang itu langsung membayangkan apa? Hukuman sebagai balasannya. Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengajak kita melihat pidana sebagai sesuatu yang lebih luas daripada pembalasan itu sendiri. Nah, pada pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan itu dirumuskan dengan cukup lengkap. Pemidanaan bertujuan sebagai yang pertama, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Demi apa? Demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang artinya pemidanaan ini punya misi menjaga ketertiban dan keamanan publik. Ada norma yang harus ditegakkan supaya masyarakat terlindungi. Lalu yang kedua, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Kata memasyarakatkan ini sangat penting, dan KUHP pun tidak menempatkan terpidana sebagai orang yang selesai begitu saja setelah melakukan hukumannya atau setelah dihukum, melainkan sebagai subjek yang diupayakan kembali agar menjadi masyarakat yang berfungsi di lingkungannya. Nah, lanjut yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana secara memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman secara damai pada masyarakat.
Ini sangat menunjukkan bahwa pemidanaan ini tidak hanya berbicara tentang pelaku, tetapi juga dampak sosial, yaitu konflik, rasa aman, ketenangan dalam masyarakatnya. Yang keempat, menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini menyentuh aspek internal sih, perubahan sikap, kesadaran, dan tanggung jawab pelaku yang terpidana itu sendiri. Lalu KUHP ini juga memasang pagar yang sangat tegas di pasal 52, yaitu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ini penting karena menegaskan bahwa meskipun negara berhak menghukum gitu, penghukuman ini tidak boleh berupa menjadi tindakan yang menghapus kemanusiaan seseorang. Lalu sampai sini kita punya satu kesimpulannya. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menempatkan pemidanaan sebagai upaya perlindungan masyarakat sekaligus upaya perubahan dan pemulihan dengan batas etis berupa penghormatan martabat manusia. Tapi setelah tujuan itu ditulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengerjakan tujuan itu setelah putusan hakim dijatuhkan? Nah, disinilah sistem pemasyarakatan masuk sebagai fase pelaksanaan yang menentukan apakah tujuan pemidanaan ini tercapai atau tidak. Seperti itu, mari kita masuk ke pemasyarakatan ya, materi yang selanjutnya pemasyarakatan. Oke, yang selanjutnya sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. Nah, banyak orang menyamakan pemasyarakatan dengan lapas. Padahal secara hukumnya itu pemasyarakatan adalah konsep yang lebih luas dari sekedar bangunan. Nah, kita masuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemasyarakatan ditegaskan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Kata subsistem ini penting, yaitu pemasyarakatan bukan pelengkap, tetapi bagian sistem peradilan pidana yang memiliki mandat dan tujuan. Lalu pasal Nomor 2 Undang-Undang Pemasyarakatan menyebut tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu yang intinya besarnya ada 3 inti besarnya. Yang satu, memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dan anak. Yang kedua, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar sadar atas kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Yaitu yang ketiga, melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Kemudian ada prinsip yang sangat terkenal dan menjadi menjadi ciri pemasyarakatan modern, yaitu asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Maksudnya, penderitaan sah dari pidana penjara adalah hilangnya kebebasan bergerak. Jadi negara ini tidak boleh menambah penderitaan lain yang tidak memiliki dasar hukum atau yang seperti merendahkan martabat kemanusiaan itu. Dan Undang-Undang Pemasyarakatan juga mengatur fungsi pemasyarakatan, pelayanan pembinaan, lalu ada pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Ini juga sangat menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak bekerja dengan satu cara saja. Ada fungsi manusiawi, pelayanan, perawatan, pembinaan, dan ada fungsi kontrolnya yang terkait pengamanan dan pengamatan.
Sampai sini kita kan sudah punya kesimpulan, kedua pemasyarakatan ini adalah subsistem peradilan pidana yang secara tujuan dan asas ini diarahkan untuk melindungi hak, membina, merubah perubahan pelaku, serta melindungi masyarakat dari pengulangannya. Nah, dari dua kesimpulan ini sebenarnya sudah seperti dua keping puzzle yang bentuknya saling cocok sih. Sekarang kita masuk ke bagian inti lah ya, bagaimana hubungan keduanya secara langsung. Nah, kita memasuk hubungan langsung tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kerja pemasyarakatan supaya jelas. Saya akan menghubungkan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP dengan tujuan dan fungsi pemasyarakatan. Kita sekarang bisa melihatnya sebagai penerjemahan tujuan pemidanaan adalah arah pemasyarakatan dan mekanisme pelaksanaan dalam arah itu. 1. Pencegahan tindak pidana. Pemasyarakatan sebagai pengurangan residivisme dan perlindungan publik. Yang tujuannya pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mencegah tindak pidana demi perlindungan masyarakat. Di pemasyarakatan, perlindungan masyarakat itu diterjemahkan menjadi kerja yang paling konkret, bagaimana mencegah orang yang sudah dihukum mengulangi tindak pidana. Nah, disinilah pembinaan ini atau pembimbingan ya dalam kemasyarakatan serta fungsi pengawasannya dan pengamatannya ini menjadi relevan. Karena apa? Pencegahan yang efektif bukan hanya membuat orang takut saat dihukum, tetapi sangat memastikan setelah menjalani pidana ia tidak kembali melakukan kejahatan yang telah dilakukan. Jadi pencegahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menemukan bentuk praktisnya dalam pemasyarakatan melalui program perubahan perilaku, penguatan keterampilan hidup, dan pengawasan yang sangat terukur. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana. Pemasyarakatan sebagai proses reintegrasi sosial. Tujuan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan. Kalimat ini langsung beririsan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan peningkatan kualitas kepribadiannya itu dan kemandiriannya, supaya warga binaan ini bisa diterima kembali di masyarakat atau di lingkungannya. Yang artinya pemasyarakatan bukan sekedar menjalankan hukuman, tetapi menyiapkan proses kembali ke masyarakat. Di dalamnya ada pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan juga ada pembimbingan kemasyarakatan sebagai jembatan transisi. Kalau kita melihat dari tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menginginkan orang kembali menjadi lebih baik dan berguna, maka pemasyarakatan inilah tempat tujuan atau menjadi langkah yang telah disebutkan tadi, pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas hidup yang legal. Nah, yang ketiga itu pemulihan konflik dengan menyimbangkan pemasyarakatan sebagai penguatan tanggung jawab sosial dan rasa aman. Pada ini tujuannya ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu menyelesaikan konflik dengan memulihkan keseimbangan dan menghadirkan rasa aman serta damai, untuk menekankan bahwa pemidanaan bukan hanya urusan pelaku tetapi urusan ketertiban sosial. Nah, di titik inilah pemasyarakatan sangat berperan, bukan hanya berperan saja, sangat berperan untuk menyiapkan pelaku agar ketika kembali ke masyarakat tidak membawa konflik baru
atau mengulang kesalahan yang sama. Dengan pembinaan itu, pembimbingan dalam pemasyarakatan juga mengarah perubahan perilaku yang menurunkan resiko residivisme dan pada akhirnya sangatlah membantu masyarakat untuk mendapatkan rasa aman yang lebih stabil. Lalu pemulihan konflik ini memang tidak bisa ditanggung pemasyarakatan sendirian, tetapi pemasyarakatan menjadi komponen atau kunci karena ia bekerja pada sumber risiko dalam perilaku dan kesiapan reintegrasi pelaku. Lalu yang keempat, penyesalan dan pembebasan rasa bersalah yang berhubungan pemasyarakatan sebagai ruang perubahan internal yang lebih manusiawi dengan tujuan keempat ini menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ini tidak mungkin tercapai jika proses pemidanaan hanya menghasilkan penderitaan tanpa arah. Gak mungkin. Disinilah pemasyarakatan ini menjadi ruang perubahan dalam internal melalui pembinaan itu dan perawatan dengan tetap menjaga batas etis karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menegaskan pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Lalu asas pemasyarakatan yang menyatakan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan menegaskan bahwa lingkungan pembinaan harus mendukung perubahan, bukan penghinaan. Jadi tujuan itulah dibuat untuk penyesalan dan perubahan batin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan sangat bergantungnya pada apakah sistem pemasyarakatan mampu menjalankan pembinaan secara terarah, konsisten dan manusiawi. Nah, sampai sini hubungan keduanya ini sudah terlihat ya. Dari tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tujuan pemasyarakatan saling menguatkan. Tapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan sinyal tambahan yang sangat penting. Tidak semua perkara harus berakhir dengan pidana penjara. Lalu selanjutnya implikasi pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjara sebisa mungkin tidak. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui pasal 70 ini menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ada keadaan tertentu. Pasal ini memuat berbagai keadaan, termasuk kondisi tertentu yang menunjukkan penjara bukan selalu pilihan paling efektif. Yang terpenting untuk pada pembahasan ini adanya pertimbangan bahwa pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil bagi terdakwa. Jadi ini berarti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sangat membukalah ruang pemidanaan yang lebih adaptif dan berorientasi. Hasilnya, jika tujuan pemidanaan ini bisa dicapai tanpa penjara, maka sistem yang harus dipertimbangkannya harus dilakukan. Lalu konsekuensinya yang jelas, pemasyarakatan harus dipahami tidak hanya sebagai pengelola lapas, tetapi juga penguatan pembimbingan kemasyarakatan dan mekanisme pembinaan di luar lembaga. Nah, dengan kata lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional justru membuat peran pemasyarakatan yang semakin strategis sih. Jadi, pembahasan itu yang kita bahas, kita sekarang akan membuat kesimpulan dari semua yang akan kita simpulkan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Nasional ini merumuskan tujuan pemidanaan untuk pencegahan pemasyarakatan terpidana, pemulihan konflik dan perubahan internal dengan batas bahwa pemidanaan tidak untuk merendahkan martabat manusia. Yang kedua, sistem pemasyarakatan menurut Kitab
menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, maaf ya, adalah subsistem peradilan pidana yang bertujuan melindungi hak, membina warga binaan agar dapat diterima kembali, serta melindungi masyarakat dari pengulangan Pengulangan kesalahan yang telah dilakukan dengan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan fungsi pembinaan serta pembimbingan sebagai instrumen utamanya. Yang ketiga, hubungan keduanya ini sangat langsung. Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan arah pemasyarakatan untuk menjalankan proses agar arah itu tercapai. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui pasal 70 memberi sinyal bahwa penjara tidak selalu harus dijatuhkan, sehingga pemasyarakatan perlu kuat untuk membina berbasis komunitas. Nah, pada akhirnya kalau kita ingin menilai apakah pemidanaan berhasil, kita tidak cukup bertanya berapa lama seseorang di penjara, kita juga perlu bertanya apakah masyarakat lebih aman, apakah konflik sosial berkurang, dan apakah orang yang dipidana benar-benar punya peluang untuk berubah dan kembali hidup yang wajar dan diterima di masyarakat. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini membantu melihat pemasyarakatan bukan sebagai bagian akhir yang pasif, tetapi sebagai bagian kunci yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.